Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Syahdia Sinaga. Saya dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Untuk mata kuliah pengantar manajemen sumber daya manusia, di video ini saya akan menjelaskan satu materi, yaitu tentang motivasi. Secara umum, motivasi adalah dorongan untuk melakukan sesuatu. Dan untuk lebih dalam, motivasi ialah dorongan psikologis yang mendorong atau mengarahkan seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi di dalam diri individu membuat muncul, terarah, dan mempertahankan perilaku. Dan motivasi menjadi driving force atau dorongan agar seseorang mau untuk melakukan sesuatu. Ada beberapa hambatan di dalam memotivasi diri, yaitu kurangnya percaya diri, kemudian rasa cemas yang berlebihan atau saat ini kita sebut dengan overthinking, lalu opini negatif, yaitu dimana selalu beropini yang tidak adanya prasangka yang baik, lalu pengakuan semu, merasa diri tidak penting, tidak tahu apa yang terjadi, dan pemikiran tidak adanya masa depan. Motivasi ini terbagi dari dua jenis, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Yaitu intrinsik adalah dari dalam diri sendiri, kemudian ekstrinsik adalah dari lingkungan atau orang sekitar, baik itu dari keluarga, terutama dari orang tua, lalu dari tetangga, dari pergaulan, dari teman-teman, dan lingkungan-lingkungan yang kita masuki seperti sekolah, universitas, tempat kerja, lingkungan sosial, organisasi, dan banyak lagi. Ada beberapa teori di dalam motivasi. Yang pertama, teori kepuasan atau content theory, kemudian ada teori proses. Di dalam teori kepuasan ini ada banyak sekali macam teori. Dan di sini saya akan menjelaskan dengan teori kebutuhan Maslow atau teori hierarki kebutuhan Maslow. Karena ini berhubungan dengan motivasi. Dengan teori ini ialah kita dengan adanya kebutuhan akan melakukan upaya atau melakukan suatu hal untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kita akan mengupayakan, mengusahakan, dan melakukan sesuatu dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, serta dapat mencapai suatu kepuasan atau pemenuhan kebutuhan. Jadi di sini menurut Maslow, teorinya adalah berbentuk piramid atau segitiga, di mana yang pertama dari bawah adalah fisiologis. Fisiologis itu berupa sandang, pangan, papan, di mana ada makanan, minuman, tempat tinggal. Jadi kita membutuhkan makanan, kita membutuhkan minuman. Dengan adanya kebutuhan tersebut, kita berupaya, adanya motivasi di dalam diri untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Entah itu dari kita bekerja agar kita bisa membeli makanan atau memasak dan banyak hal lainnya. Selanjutnya itu adalah rasa aman, di mana kita ingin adanya rasa aman, dilindungi. Itu kita bisa memenuhinya dengan apa? Adanya peraturan yang ada di Indonesia, adanya sanksi, hukuman, dan selanjutnya adalah kebutuhan sosial, di mana kita membutuhkan berafiliasi dengan lingkungan sosial, di mana dengan adanya kebutuhan tersebut, kita adanya motivasi untuk menjalin relasi, pertemanan, dan hubungan baik dengan keluarga. Selanjutnya yaitu penghargaan, di mana individu itu membutuhkan adanya penghargaan. Jadi dengan adanya kebutuhan tersebut, dia berupaya atau termotivasi untuk melakukan prestasi, yaitu berprestasi, melakukan pencapaian. Lalu selanjutnya adalah aktualisasi diri, di mana berkaitan dengan proses pengembangan seseorang atau individu. Jadi adanya aktualisasi diri, pengembangan proses, selanjutnya adalah pemenuhan ideologi dan lain-lain. Jadi itu tadi teori dari Maslow mengenai motivasi berdasarkan teori kebutuhan. Nah, selanjutnya ada teori proses, di mana teori ini adalah menguraikan dan menjelaskan bagaimana suatu perilaku itu dilakukan dan dihentikan. Teori proses ini ada 4, yaitu teori harapan, teori keadilan, teori penentuan tujuan, dan teori penguatan.
Teori harapan ini yang berarti seseorang akan melakukan suatu tindakan atau memilih tindakan jika itu memberikan harapan yang bisa dia capai. Lalu, teori penentuan tujuan, seseorang akan termotivasi untuk melakukan suatu tindakan jika itu bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Dan teori penguatan adalah seseorang termotivasi untuk melakukan pengulangan jika itu memberikan efek positif atau menguntungkan. Tapi jika merugikan atau memberikan efek negatif, itu tidak akan diulanginya. Lalu adanya teori keadilan, seseorang akan termotivasi untuk melakukan suatu tindakan untuk mendapatkan suatu keadilan. Nah, jadi setiap dimensi manusia itu memiliki sumber pemicu untuk menumbuhkan motivasi. Sumber pemicu dalam menumbuhkan motivasi ada visualisasi, yaitu menentukan tujuan atau membayangkan tujuan yang akan diwujudkan. Kemudian adanya tanggung jawab, di mana jika seseorang memiliki tanggung jawab atau beban, dia maka akan termotivasi untuk melakukan upaya-upaya atau suatu hal yang akan dia kerjakan. Selanjutnya adalah gerakan. Ketika kita menyukai suatu hal, kita maka akan nyaman untuk melakukan hal tersebut. Tapi jika kita tidak menyukai hal tersebut, maka kita tidak akan nyaman melakukan hal tersebut. Dan yang terakhir adalah model motivasi diri dan hubungannya dengan cara kita memotivasi diri. Di mana kita yang menentukan model mana atau cara terbaik mana yang akan kita pilih untuk menumbuhkan motivasi kita tersebut. Sekian materi mengenai motivasi dari saya, Syahdia Sinaga. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.